Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pelajaran tafsir. Yang judul pertama itu adalah pengertian tafsir dan jenis-jenisnya. Apa itu tafsir? Secara bahasa, kata tafsir mengikuti pola takpil berasal dari kata al-fas yang berarti menyelesaikan atau menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Sedangkan menurut istilah, tafsir adalah ilmu yang menyempurnakan Al-Quran, mulai dari menjelaskan makna, menyingkapkan hukum-hukumnya, dan menghilangkan permasalahan-permasalahan di dalam ayatnya. Sedangkan secara harfiah atau etimologis, tafsir berarti melaksanakan, menerangkan, menampakkan, menyibak, dan merinci. Dan jenis-jenis tafsir yang pertama itu tafsir bil maksur, tafsir fuqaha, tafsir kontemporer, tafsir maudu'i. Judul yang kedua, mengenal ulama tafsir serta karangannya. Yang pertama At-Tabari. Nama lengkap beliau adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Khalid Al-Amali At-Tabari, atau lebih dikenal sebagai Ibnu Jarir At-Tabari, adalah seorang sejarawan dan pemikir muslim dari Persia, lahir di daerah Amul atau Amuli. Yang kedua, tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain adalah sebuah kitab tafsir Al-Quran terkenal yang di awalnya disusun oleh Jalaluddin Al-Mahali pada tahun 1459 dan kemudian dilanjutkan oleh muridnya Jalaluddin Asyuyuti pada tahun 1505. Yang ketiga, Al-Badawi. Nama lengkapnya Nasir bin Nasyaruddin Abu Said Abdullah bin Umar. Meninggal pada tahun 685 Hijriah atau 1286 Masehi. Seorang ahli tafsir yang sangat luas pengetahuannya. Sebagai susunannya ialah Anwarut Tanzil yang terkenal dengan tafsir Al-Badawi. Yang keempat, Ibnu Katsir. Nama lengkapnya Imanuddin Abdul Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Ad-Dimashqi, lahir pada tahun 701 Hijriah atau 1302 Masehi. Wafat pada tahun 744 Hijriah atau 1373 Masehi. Seorang ahli hadis yang sangat terkemuka dalam urusan fikih. Di antara kitab susunan yang sangat berharga dalam tafsir adalah Tafsir Al-Quranul Abdin, atau yang terkenal dengan sebutan Tafsir Ibnu Katsir, sebanyak 4 jilid. Yang kelima, Al-Qurtubi. Nama lengkapnya bin Abdullah Muhammad bin Abu Bakar bin Faras Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir yang terkenal yang banyak diambil pendapatnya oleh ahli-ahli tafsir generasi sesudahnya. Yang keenam, Ibnu Arabi. Nama lengkapnya Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Mu'arafi Al-Isbi Al-Maliki, lahir pada tahun 486 Hijriah dan wafatnya tahun 543 Hijriah. Yang ketujuh, Fakhrul Razi. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Al-Husain Fakhruddin, lahir pada tahun 544 Hijriah. Seorang ulama ahli tafsir yang sangat luas pengetahuannya dalam urusan ilmu umum dan syariat. Yang judul ketiga, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran adalah yang paling baik penafsirannya. Oleh karena itu, setiap orang yang berbicara lebih tahu dengan firman-Nya. Macam-macam metode Al-Quran di Al-Quran. Ada banyak macam-macam jumlah metode yang meliputi di bawah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Di antaranya satu, Bayan Al-Mujmal. Yang kedua, Takyir Al-Mutlaq. Yang judul keempat, tafsir Al-Quran dengan hadis. Tafsir Al-Quran adalah proses penjelasan, pemahaman, dan penafsiran teks Al-Quran untuk melaksanakan maknanya secara lebih mendalam. Sedangkan hadis ialah segala perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang judul kelima, tafsir terkait ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin.
Dalam Quran surah An-Nisa yang artinya, hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surah An-Nisa ayat 59. Firman Allah kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalilah ia kepada Allah dan Rasul. Mujahid dan ulama salaf lainnya berkata bahwa ini mengacu kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Judul yang ke-6, tafsir terkait menuntut ilmu. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan selanjutnya Allah memerintahkan mereka untuk saling menjaga adab dengan melapangkan tempat duduk bagi yang lain dalam sebuah majelis. Yang ketujuh, judul ketujuh, tafsir terkait taharah. Dalam tafsir ini setidaknya ada 3 bersuci, yaitu wudhu, mandi wajib, dan tayamum. Ini merupakan seruan kepada orang beriman untuk menjelaskan wudhu jika hendak mendirikan sholat, sebab keadaan suci dan hadas merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Tanpa bersuci, sholat itu tidak akan sah, tidak akan diterima, dan ini berlaku pada semua sholat. Ke judul 8, tafsir terkait ibadah, sholat dan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa raqa'ul ma'raki'in, yang artinya laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Menurut tafsir Al-Wazid, tegaklah sholat yang diwajibkan atas orang-orang muslim, tunaikanlah zakat yang wajib diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, tunduklah kepada perintah Allah. Sedangkan yang puasa, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Yang ke-9, tafsir terkait amar ma'ruf nahi munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin awwazzat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka ada orang-orang yang fasik. Menurut tafsir Al-Wazid, umat Islam adalah umat yang terbaik secara mutlak. Mereka adalah umat yang telah dipilih sebab mereka diperintahkan untuk menyeru kepada yang ma'ruf. Ma'ruf perintah yaitu yang baik sesuai syariat dan mencegah dari yang mungkar. Yaitu contohnya segala perkataan, perangai atau perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Juga sebab bahwa mereka beriman kepada Allah dan meyakini bahwa Allah tidak mempunyai sekutu. Judul ke-10, tafsir terkait fitnah. Fitnah dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai ungkapan dusta. Ini jauh berbeda dengan konotasi kata yang digunakan dalam bahasa Arab yang berarti bencana atau ujian. Dalam bahasa Arab, kata yang sepadan dengan fitnah versi Indonesia adalah buhtan. Fitnah dengan makna berbohong adalah dosa, akan tetapi kurang tepat kalau dikatakan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Terlebih lagi ketika dikaitkan dengan ayat ke-191 surah Al-Baqarah tersebut. Fitnah yang lebih kejam dari pembunuhan adalah fitnah dengan makna kekafiran atau penganiayaan serta pengusiran terhadap kaum muhajirin. Judul yang ke-11, tafsir terkait mencuri. Tafsir Al-Madani. Menurut tafsir Madinah,
Allah menjelaskan dalam ayat ini balasan orang yang mencuri dan menebar rasa takut. Allah menyebutkan pencuri perempuan setelah menyebutkan pencuri laki-laki dalam ayat ini agar tidak ada yang beranggapan jika seorang perempuan mencuri. Dalam ayat ini agar tidak ada yang beranggapan jika seorang perempuan mencuri, maka tidak ada hukuman baginya sebagai bentuk rasa kasihan kepadanya, dan Allah mendahulukan penyebutan pencuri laki-laki daripada pencuri perempuan. Adapun hadis Rasul telah merinci kadar pencurian yang dengannya pencuri akan dipotong tangannya. Asy'ayuti dalam tafsirnya Ad-Dabarum Al-Mantur dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, tangan pencuri tidak dipotong kecuali dalam pencurian seperempat dinar lebih. Yang judul ke-12 tafsir terkait pembunuhan. Apabila dilihat dari segi hukumnya, pembunuhan dalam Islam ada dua bentuk, yaitu pembunuhan yang diharamkan seperti membunuh orang lain dengan sengaja tanpa sebab, dan pembunuh yang dibolehkan seperti membunuh orang yang murtad jika ia tidak mau tobat atau membunuh musuh dalam peperangan. Yang ke judul 13 tafsir terkait zina. Yang pertama itu mendekati zina. Menurut tafsir Al-Wajid, janganlah kalian mendekati zina dan sesuatu yang membuka jalan untuk zina, karena zina itu adalah perbuatan buruk yang sudah jelas keburukannya, dan itu merupakan seburuk-buruknya jalan karena mengakibatkan masuk neraka, percampuran nasab, dan penyakit-penyakit berbahaya dan menodai kehormatan. Yang kedua qazaf. Menurut tafsir Al-Wajid, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang jauh dari kemaksiatan dan perbuatan keji, berlapang dada dan beriman kepada Allah dan Rasulnya melakukan zina yang hina, maka mereka ditolak dari rahmat Allah di akhirat dan dicecar dengan banyak tuduhan di dunia. Yang keempat tafsir terkait pernikahan. Judul yang ke-14 tafsir terkait pernikahan. Yang satu, anjuran menikah. Menurut Liyadabaru Ayati, yang pertama, meningkatkan angka kasus perceraian mencapai jumlah yang menakutkan, mendekati 40.000 kasus dalam 1 tahun. Yang kedua, prinsip kehidupan rumah tangga tanpa terputus adalah setiap pihak merasa batin dengan pasangannya. Yang kedua, kasih sayang. Ketiga, kecintaan. Yang ketiga, siapa yang benar-benar mengamati Al-Quran, maka ia akan memahami bahwa kata adalah rahasia sebuah eksistensi yang Al-Quran menunjukkan jalan untuk mencapainya pada hubungan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menikahi dengan yang beda agama. Menurut Al-Wajid, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik, menyembah berhala, dan wanita-wanita kafir selain ahli kitab sampai mereka beriman kepada Allah dan Rasulullah. Yang ke-15 tafsir terkait syirik. Kata tafsir berasal dari bahasa Arab, yaitu syaraka yashriku kasyarkan, yang berarti bersekutu, berserikat. Menurut Kamus Al-Munawir, berarti kemusyrikan yaitu kepercayaan bahwa Allah banyak, dan syirik juga berarti dosa. Dan menurut kamus ilmiah populer, syirik artinya mengangkat Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala seraya menyembahnya, baik yang disembah itu berupa pohon, gunung, kuburan, ataupun selainnya. Yang judul yang terakhir 16 tafsir terkait taubat. Kata taubat berasal dari bahasa Arab, yakni taubat, taba yatubu taubata, yang berarti rujuk kembali atau kembali dari jalan yang jauh ke jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti taubat menurut istilah para ulama ialah membersihkan hati dan segala dosa. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata dalam kitab tafsirnya, yang artinya adalah
Taubat yang sebenarnya dan sepenuhnya hati akan menghapus keburukan-keburukan yang dilakukan sebelumnya, mengembalikannya ke aslinya jiwa orang-orang yang bertaubat, serta menghapus keburukan-keburukan yang dilakukannya. Mungkin sampai sini saya bisa menjelaskan. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.